Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Ridwan Alawi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Banarajaya. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang demonstrasi konseptual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja itu sendiri terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lainnya yang nantinya kita akan jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi adalah yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat untuk mewujudkan visi saya tersebut. Maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edu-teknologi. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edu-teknologi. Sedangkan tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan dialog dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya adalah melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik terbaik dan meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik melalui penggunaan edu-teknologi. Melakukan penelusuran untuk memahami karakter peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang edu-teknologi dan secara konsisten menggunakan editor teknologi dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaan selanjutnya adalah edu-teknologi pembelajaran apa yang diadopsinya dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah bagaimana cara memilih media atau edu-teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari sumber referensi tentang tokoh-tokoh guru yang ahli di bidang IT. Dan yang kedua adalah mencari referensi media atau edu-teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah antara lain, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara agar pembelajaran berbasis edu-teknologi ini dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lainnya? Dan yang terakhir adalah apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan edu-teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikan antara lain melakukan pembuatan lembar observasi yang mencatat kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran yang berbasis edu-teknologi. Dan yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih kompeten dalam hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah antara lain, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan edu-teknologi dalam pembelajaran? Dan yang kedua, media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis edu-teknologi? Dan yang terakhir, bagaimana upaya
mempertahankan dan melanjutkan penggunaan eduteknologi secara konsisten dalam pembelajaran di kelas, sedangkan tindakan atau penyelidikannya adalah menghasilkan alat bantu pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang sesuai dengan penggunaan eduteknologi. Dan yang kedua, mengeksplorasi dan memilih media pembelajaran berbasis eduteknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran yang diajarkan. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik yang menunjukkan kreativitas dan semangat belajar tinggi sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi mereka. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran dan konsistensi pemanfaatan eduteknologi dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah merencanakan jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan eduteknologi dengan variasi yang berbeda-beda di setiap minggunya. Demikian sahabat-sahabat Merdeka Belajar dan para guru penggerak. Pada kesempatan ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.